wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Mas Pani ya, Mas Rizwanto dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau sediakan untuk kita, juga telah menyiapkan tempat untuk kita ngaji. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pengurus Jamiah Khotiban, Jamiah Ngopi, Kang Gustur, Kang Lukman dan yang lainnya, Kang yang sudah hadir pada malam ini, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berhalangan diberikan jalan keluar atas segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit di antara teman-teman kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Kang yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita akan membahas materi yang lanjutan tentang azan kemarin, yaitu sesuatu yang disyaratkan untuk orang yang azan. Yang namanya syarat itu harus dipenuhi supaya ibadahnya sah. Maka azan supaya sah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ibarat mau daftar sekolah, syaratnya harus bawa KK, KTP sama ijazah sebelumnya. Kalau tidak dibawa ya nggak bisa terdaftar, betul ya? Nah begitupun azan harus ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus beragama Islam. Misal mau jamaah, tiba-tiba ada non muslim yang iseng azan, maka kita tahu, kenal suaranya, oh yang azan itu wajib diulang supaya dapat pahala sunnahnya azan. Itu wajib apa tadi? Islam. Yang kedua, syaratnya adalah orang yang azan ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Batasannya itu menurut para ulama sekitar 6 sampai 7 tahun. Cara wong Jawa wis udeng gunane tangan kanan dan gunane tangan kiri. Kalau tangan kanan digunakan untuk makan, tangan kiri untuk membersihkan. Betul ya? Nah, kalau anak-anak sudah bisa membedakan dua ini, berarti itu namanya sudah bisa membedakan, bahasa Arabnya tamyiz. Napa? Tamyiz. Karena nanti ada anak-anak kecil yang tidak bisa membedakan. Betul ya? Ada kadang sambel dipegang, misalnya api dipegang, itu berarti anak kecil yang belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bahaya, mana yang tidak. Betul ya? Nah, anak kecil yang sudah tamyiz, kalau menurut para ulama itu sekitar 6 tahun, 5 tahun itu sudah sah ketika azan. Artinya ya? Berarti boleh, misalnya anak jenengan kelas 2 SD itu kan usia 7 tahun. Itu berarti boleh azan. Boleh itu ya bukan berarti dianjurkan, bukan, hanya sifatnya boleh. Tetap yang lebih utama ya iya sing tuwa kaya wong kae. Sekarang. Tapi ada sing tuwa kan. Ana man wong tuwa dedeg cek mie kan ono. Ana azan. Ayo padahal ranya temen dedeg. Kayak kestro. Beblek. Ya enggak. Semua itu memang butuh latihan ya. Semua butuh latihan. Jadi kan mungkin pertama mau ngaji berat, tapi kalau sudah biasa kan biasa enteng. Tapi coba orang-orang yang belum pernah ngaji bareng seperti ini disuruh ngaji kan pasti berat, malu apa itu wajar ya, wajar. Nah ini tamyiz, harus bisa mengucapkan azan, dan tamyiz pun nggak cukup, harus tahu lihat jam. Ojo nong bocah wis bisa tapi ketika ndelok jam ora paham, jam 11 azan. Misalnya cindak-cindaknya nang itu tapi dodone nang 12, ngerti ini jam 12. Adzan jebule jam iso. Bocah blegen ora. Delok sing dawa. Tapi masalah jam ini memang dulu saya masih kecil tuh belum sekolah, seingat saya tuh kan disuruh orang tua lihat jam berapa dong tinggali gitu. Pas delok jam 2 Pak lah, jam 3 Pak no. Karena sing delok sing abang-abang tik. Jadi yang anak yang boleh azan adalah satu yang bisa mengucapkan azan dengan jelas, yang kedua sudah tahu jadwal waktu sholat. Ya kalau zaman sekarang mungkin sudah tahu jam
Asli ya. Misalnya bocah balik sekolah, berarti kan bisa memperkirakan sekolah sana. Tapi misalnya benar-benar dia nggak tahu, masih kelas 1 SD, ujuk-ujuk adzan gara-gara ndelok gara-gara ndelok jarum jam yang panjangnya itu di 12, itu wajib diulangi azannya. Bisa paham nih ya? Jadi tadi 2 syarat untuk azan, 1 Islam, yang kedua akalnya bisa membedakan. Ada orang tua tapi nggak bisa membedakan, ada orang tua yang gangguan, betul ya? Nah itu nggak bisa adanya. Yang ketiga, laki-laki, perempuan tidak sah azannya. Jadi kalau ada perempuan tidak boleh azan. Kalau memang ada jamaah laki-laki, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada jamaah di musola, ada laki-lakinya, ada perempuannya, maka perempuan tidak boleh azan, khusus laki-laki, kecuali mungkin di pondok pesantren, di asrama, perempuan semua, itu mungkin masih boleh. Asli ya? Kenapa alasannya? Alasannya perempuan ini bagusnya memang tertutup. Semakin perempuan tertutup semakin bagus. Makanya para ulama itu dari hadis Nabi, mensyariatkan dari hadis Nabi, perempuan kok bisa sholat di dalam rumah dibandingkan sholat di masjid. Kalau yang masih muda-muda, masih cantik ya, maka bagusnya lebih di rumah. Bahkan kalau di rumah ada kamar, lebih bagus di dalam kamar sholatnya. Bahkan kalau di dalam kamar ada tempat tersembunyi untuk sholat, itu di tempat yang tersembunyi itu. Intinya semakin di dalam pahalanya semakin besar, karena di dalam Islam itu perempuan semakin tertutup semakin baik. Mau mau ditutupi karo kan? Ya bisa tertutup ya terjaga, ya. Ya biasa namanya kehidupan, apalagi di desa malah lucu. Sembayang nang jero repet tapi akan metu biasa nyanyi berbaik. Ya maksudnya kalau istiqomah lah, kalau ya minimal banget ya nutup tubuhnya tidak terlalu mencolok, itu sudah cukup. Langsung ya. Nah, kemudian syarat yang keempat yaitu urutan kalimatnya harus sesuai. Allahu Akbar terus. Jangan hafal semua atau ada yang nggak hafal? Hafal. Insyaallah. Coba bareng hafal aja Allahu Akbar terus. Allahu Akbar dulu 2 kali terus. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammad. Nah, ini yang sering keliru di sini. Kadang-kadang ditambahi wa asyhadu anna Muhammad terus ada wawnya. Yang benar tidak ada wawunya. Langsung asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan ditambahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak perlu ditambahi wow 2 kali. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Terus Allahu akbar. Koma. Kemudian ya Allah. Ya kreatif carane. Asline bisa semua men safar jo kantor tak. Bicara ngelasnya kayak nah itu kan jenengan bisa azan, jadi nanti seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau bisa ya rebutan azan gitu ya. Rebutan azan, apalagi yang suaranya bagus-bagus, ayo latihan azan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, azan diambil mic-nya, yang penting waktunya jelas ya. Tapi azan ini tadi syaratnya kalimatnya harus runtuh. Misal begini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba langsung hayya 'alal falah. Keliru apa tidak? Keliru harusnya sholat. Nah itu jangan diulang dari awal Allahu Akbar. Waduh salah, Allahu Akbar rampok. Maka caranya bagaimana kalau keliru di tengah jalan seperti ini? Dimulai dari terakhir yang benar mana tadi? Yang benar kan tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah benar. Nah langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah lagi enggak apa-apa. Seperti orang wudu. Misal wudu kan berkumur terus wajah. Habis wajah kok lupa. Langsung kepala. Harusnya kan apa? Tangan. Maka setelah kepala kembali lagi ke setelah wajah kan tangan. Tadi wajah sudah berarti tinggal tangan. Jadi ngurutin yang salahnya di mana tadi? Yang salah dihapus. Diganti tadi yang terakhir benar mana dilanjutin. Paham sih ya? Ibarat ngitung loh, kasus ini misalnya ngitung. Jenengan disuruh ngitung 1 sampai 10.
1, 2, 3, 4, 7. Nah 7 kan keliru, maka kembali tadi 5. Tadi kan 4-nya sudah benar, berarti 5, 6 gitu maksudnya. Paham ya? Nah alhamdulillah. Itu cara tadi kalau keceplosan azan keliru. Ojo dong, waduh salah ngapunten nggih. Jangan tenangan nggih. Ngaji ora rampung. Ngaji ora tutup. Asli ya? Jadi kalau salah sudah diam sebentar langsung balik ke tempatnya tadi yang terakhir kali benar. Nah, kalau jenengan melakukan itu yang mendengar kok para santri lulusan pondok paham. Oh, kayak berarti sing nganten wong pinter kae. Ngerti hukumnya ora balen kating awal. Tapi kalau misalnya azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad qamati shalah, lagi nyata qomat. Terus balen malih Allahu Akbar, dia malah ketahuan orang tidak ngaji iki. Asli ya? Ya itu manfaatnya ngaji. Jadi ini kan hal-hal yang kemungkinan terjadi tapi kadang-kadang kita nggak kepikiran. Nah tapi kalau sudah punya ilmunya gampang. Cara jenengan numpak motor kebablasan ngerti gone langsung balik gampang, betul ya? Beda dengan orang yang nggak tahu sama sekali. Bablas malah kejar kebut malah tambah tuh. Kemudian yang nomor 5 harus mualat. Ayo masih kata apa tidak mualah dulu. Ketika wudhu harus mualah atau sunahnya mualah. Mualah itu apa? Mualah itu harus terus menerus. Lanjut terus, tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, gerok, bisa tak ngopi di tas dulu. Nah, itu bukan wudu. Kalau wudu boleh. Kalau wudu boleh. Misalnya wudu baru sampai tangan, orang ngomong assalamualaikum, tolong petik. Wudunya ditinggal, terus ketemu tam ngobrol sejam. Nah, wudunya lanjut tangan, nggak masalah. Tapi kalau azan nggak boleh. Wajib kalau sudah diucapkan wajib dituntaskan. Paham ya? Tapi kalau wudu, kalau mandi tidak wajib mualah kalau dalam mazhab Syafi'i. Misal jenengan baru junub, ngerti junub? Atau mimpi basah, kemudian pas cebok itu diniati mandi. Ya Allah, saya cebok ini sekaligus mandi. Nah ya dibasuh kan cuma bagian bawah, terus pakai celana, terus kerja. Itu nanti kalau siang cuma atasnya tok biar meskipun nanti bagian bawah ini masih kering, misalnya ada yang kering itu sudah sah karena tadi pagi sudah dimandikan, sudah dibasuh, paham ya? Tinggal sisanya yang atas gitu. Nah begitupun wudu pun begitu, wudu sampai wajah kemudian ditinggal ngobrol sama temennya itu tetap sah. Nanti ketika jenengan balik lagi tangan lanjut ke tangan itu sah. Tapi kalau azan baca Al-Fatihah itu tidak boleh. Abe, beda. Itu tapi proses untuk sambung menyambung itu bahasa Arabnya tadi mualah itu ya berkesinambungan, nyambung terus. Lah kalau azan wajib mualah apa sunnah mualah? Wajib. Tapi kalau wudu dan mandi sunnah. Mualah itu sunnah. Berarti kalau wudu sunnahnya ya dituntaskan sunnahnya. Tapi kalau misalnya enggak mualah ya juga boleh. Tapi kalau azan wajib mualah. Yang nomor 6, suaranya ditinggikan ketika azannya ini dimaksudkan untuk berjamaah, untuk umum. Paham ya? Wong jamaah nang musala kok azane gebrenggang. Sing krungu kanca nang pikire Allah Akbar, wong tanggane ora teko ora. Paham ya? Maka kalau misalnya ngapunten mati lampu, jenengan orangnya memang rajin yo nggondo menjat. Itu sunah. Karena supaya suaranya bisa kemana-mana. Atau agak misalnya isin nggondo ora umum yo nang jendelane musala kuwi. Misal waktu mati lampu Allah Akbar seru. Emang sunahnya kencang. Bukan kencang, ini bukan sunah tapi ini apa tadi? Syaratnya harus ada jamaah yang dengar. Paham ya? Harus ada yang dengar. Masih ingat apa tidak? Minimal berapa yang dengar? Minimal 1 orang selain yang azan. Kalau untuk umum. Tapi kalau di rumah sendiri, yo kayak baca zikir biasa. Pernah zikir apa tidak jelas? Ya zikir itu ya astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau jenengan nanti ngaji bab zikir, jenengan kayaknya kepingin zikir terus. Kenapa? Itu zikir itu adalah amalan ibadah yang sangat tinggi pahalanya dan sangat mudah diucapkan. Coba jenengan kalau
kita baca satu saja astagfirullah, itu dosa kita akan ditutup oleh Allah. Misalnya kan kita kehidupan itu kan pasti keliru pernah. Besok akan ditampakkan semua. Tapi kalau kita astagfirullah dalam hati, ya Allah astagfirullah, astagfirullah, saya dulu pengalaman ini, ya Allah saya tobat. Itu semua dosa kita yang kita tobat itu akan dihapus oleh Allah. Jadi besok tidak akan ditampakkan. Cara nonton film itu disensor Krakatau. Luar biasa ya, istighfar ya. Padahal ucapannya ringan sekali. Astagfirullah. Kemudian coba kapan-kapan jenengan ingat-ingat ucapan saya. Kalau jenengan marah, emosi yang sedang tinggi, jenengan ucapkan istighfar dari dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti amarahnya akan turun. Hati jenengan tetap adem. Orang kalau marah itu kan gemerangsang, rasanya gak nyaman. Ibarat penyakit sih. Kayak penyakit. Tapi semakin kita tenang, itu hidup kita bahagia, usia kita semakin sehat. Karena apa? Salah satu yang membuat kita sehat itu adalah hati kita tenang. Kalau orang sakit kok terhibur, sering tersenyum, bahagia, itu cepat sembuh sakitnya. Artinya ya, itu pengaruhnya besar. Dengan zikir ini kita bisa tenang. Manfaatnya banyak sekali. Kemudian yang terakhir, syarat untuk azan itu sudah masuk waktunya. Kalau belum waktunya kok azan, berarti azannya batal. Dan ini membahayakan sekali. Kalau belum waktu azan, sudah azan, itu membahayakan. Apa bahayanya? Terutama satu, misalnya 5 menit sebelum azan, 5 menit sebelum waktunya kok sudah azan. Orang yang di rumah kepingin sholat di rumah, mendengarkan azan langsung sholat, Allahu Akbar, padahal itu belum waktunya, maka sholatnya batal. Membatalkan sholat orang yang mengikuti jamaahnya itu bahaya. Masih mending azannya itu terlambat 5 menit atau 3 menit, masih mending terlambat daripada kecepatan 1 menit. Bahkan kecepatan 5 detik itu membatalkan puasanya orang banyak sekali. Misal sudah hakul yakin, misalnya azan kurang setengah menit, lah kok marip-marip biar cepet azan, Allah dasarnya kan rampung wis rampung. Masalahnya orang itu makan itu tidak nunggu selesai azan. Pokoknya panging Allah jebule ngapunten kurang semenit. Aduh. Berat, itu batal melasake. Paham ya? Nah, itu pentingnya azan itu wajib bagi orang yang mau azan adalah orang yang sudah tamyiz, bisa membedakan waktu, dan tadi sudah masuk waktu. Itulah tadi 7 syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang azan. Masih ingat ya? Saya simpulkan 1, apa tadi? Islam. Yang 2 tamyiz. Yang ketiga laki-laki. Yang keempat urutannya pas, urutan lafadznya. Nomor 5 berkesinambungan atau mualah. Yang keenam suaranya dikeraskan. Yang terakhir sudah masuk waktu. Nah, ini ada faidah-faidah sekarang. Ada faidah itu ada informasi tambahan. Ini kalau kitab-kitab yang saya sampaikan ini adalah dari banyak kitab diambilkan, diringkas. Jadi kalau jenengan tidak diingat-ingat eman-eman, ibaratnya ini sudah dibacakan 10 kitab besar, jenengan tinggal nyimak tok. Tapi kalau jenengan baca sendiri itu butuh waktu berminggu-minggu, paham ya? Tapi ini cuma setengah jam jenengan sudah dikumpulkan. Ibarat gini loh, jenengan mau masak mie ayam 1 mangkok, masak sendiri kan lamanya luar biasa. Masih praktis, sudah jadi, sudah ada ayamnya, sudah ada sausnya. Kalau bikin saus sendiri kan lama, bikin mie sendiri, paham ya? Nah, ini ibaratnya yang disajikan oleh ulama ini adalah sudah diambilkan dari beberapa kitab. Jadi kita tinggal nyimak tok enak. Nah, ini ada faedah yang pertama. Perempuan tidak azan, tapi mereka hanya disunahkan qomat dengan suara pelan. Jadi boleh perempuan, misalnya perempuan tadi, kalau perempuan semua itu tidak perlu azan, cukup pakainya qomat, tapi suaranya pelan supaya tidak terdengar laki-laki. Supaya tidak dengar laki-laki. Coba jangan bayangkan, ini fikih ya, ini bicara fikih. Idealnya seperti ini, idealnya. Ideal itu ya nilai 100-nya seperti ini. Perempuan yang nilainya 100, suaranya saja tidak terdengar oleh laki. Bahkan ini urusan ibadah loh. Urusan ibadah saja perempuan ditutupi, apalagi yang di luar ibadah. Tapi kan sekali lagi ini fikih ideal. Kalau di umumnya kita ya sing wajar mawon lah ya. Sing wajar, tapi ya tetap
berpegang pada aturan agama. Itu saja mungkin. Nah, insya Allah untuk besok kita akan membahas tentang sunnah azan ada 11. Nanti tolong ditulis, dicatat, barangkali yang saya lupa. Untuk pertemuan selanjutnya apa tadi? Sunnah azan. Sunnah azan. Jadi azan itu ada sunnahnya. Nah, insya Allah di dalam sunnah itu besok kita akan membahas misalnya apakah azan itu boleh dalam keadaan junub, apakah azan harus berdiri, apakah azan harus menghadap ke barat. Nah, itu nanti akan kita bahas besok ya. Nah, ini karena waktunya sudah malam, ini juga saya sudah kelima dan kebetulan tadi yang salah satunya itu agak jauh ya. Jadi saya kira cukup ini. Barangkali ada pertanyaan disampaikan, kalau tidak ada kita tutup dulu, nanti pertanyaan di luar dokumentasi ini ya. Mohon sekali lagi terima kasih Mas Riswanto yang sudah menyediakan tempat ya. Insya Allah rumah jenengan diberkahi oleh Allah SWT. Sesuai dengan hadis Nabi, banyak malaikat turun di atas orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi jenengan sekarang kalau ikhlas itu di dekat jenengan itu ada banyak malaikat sedang mendoakan jenengan, ya Allah ampuni Mas Roni, ya Allah ampuni Mas Roni, ya Allah beri dia keselamatan, sayangi dia. Itu ada malaikat di samping itu. Bahkan bukan hanya malaikat, tetapi seluruh hewan-hewan yang ada di sekeliling kita semuanya mendoakan thalibul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu. Bahkan meninggalnya kita misalnya dalam rangka menuntut ilmu dianggap meninggal dalam keadaan jihad atau matinya mati syahid, dihukumi syahid. Ya bukan syahid hakikat tapi syahid pahalanya mirip orang mati syahid. Langsung ya. Nah, terima kasih juga para pengurus dan kakang semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan jenengan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT, bisa istiqomah terus menuntut ilmu, bisa kompak sampai tua nanti, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak. Jadi kalau dia nanti nembali terus duwe rencang. Ya. Terus kula dolan ning rencang kula. Nah, rencang kula niku punya istri. Nah, kula sami istri dolan ning apa omahe. Nah, terus pas waktu mau azan maghrib kita diajak berjamaah. Nah, terus imamnya itu yang teman saya, terus saya di belakangnya, terus istri saya dan istri teman saya di belakang. Nah, terus saya sama teman saya ketika mau takbir atau mau masuk sholat, saya disuruh sejajar dengan imam. Nah, itu boleh atau enggak? Oh, berarti yang ditanyakan adalah tata cara baris. Oke.